Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, good morning anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang disampaikan oleh guru kamu nanti akan membawa berkah dan mendapat ilmu yang barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sekarang disiapkan buku catatannya dengan ballpoint. Apa yang saya terangkan nanti di PowerPoint ini silahkan semuanya dicatat. Untuk pertemuan pertama ini setelah PTS, setelah penilaian tengah semester, nanti Bu Nur tidak akan memberikan tugas. Tugas kamu hanya mencatat semua keterangan yang ada di PowerPoint ini dengan lengkap seluruhnya ya. Karena ini penting sekali dan nanti sampai kamu di SMA pasti tetap akan menjumpai materi narrative talk. Ya. Oke, students, now we talk about narrative text. Sekarang kita membicarakan tentang narrative text. Apa itu narrative text ya? In this subject, di sini gambar yang saya tampilkan sudah jelas sekali. Di situ ada Candi Prambanan, berarti ini nanti terkait dengan legenda ya, cerita rakyat. Itu termasuk dari narrative text. Nah, di dalam chapter ini, dalam unit ini, what's on this chapter? Apa yang kita bicarakan dalam hal ini? Nanti kita akan mempunyai tujuan. Di dalam chapter ini kita akan mempunyai tujuan antara lain once identifying the social function of narrative. Jadi tujuan pertamanya adalah kita mencari atau mengidentifikasi fungsi sosial dari narrative text ya. Terus yang kedua, the second is identifying the part of a narrative. Mengidentifikasi bagian atau struktur yang ada di narrative text. Yang terakhir itu adalah identifying language feature used in narrative. Bahasa yang digunakan di dalam naratif itu adalah apa? Nah, ini tujuan yang utama yang akan kita capai di dalam unit ini. Jelas ini nanti tidak akan sekali satu tatap muka untuk memahami materi ini. Nanti Bu Nur akan mengulangi lagi di pertemuan yang akan datang. Tetapi untuk sementara ini kamu harus memahami terlebih dahulu. Apa narrative text? What is narrative text? Narrative text tells a story that is mainly used to entertain or amuse the reader or the listener. Jadi narrative text itu apa? Narrative text itu adalah sebuah cerita. Sebuah cerita yang itu dikarang oleh orang, jadi sifatnya fiktif, yang tujuan utamanya untuk entertain, menghibur ya. Menghibur siapa? The reader atau the listener. Jadi kalau kamu membaca novel itu juga termasuk narrative text. Kamu membaca cerita rakyat, legenda rakyat, kamu juga sudah membaca jenis narrative text. Here are some example of narrative text. Di sini ada beberapa contoh narrative text yang termasuk cerita rakyat ya. Itu ada Puo Mister Lebay. Itu di daerah West Sumatera.
Yang kedua, contoh yang lain adalah Prambanan, candi yang di awal tadi, di gambar unit tadi itu sudah terpampang, itu di Yogyakarta. Kelingking itu di Bangka Belitung. Masih banyak lagi contoh-contoh example yang ada di naratif teks. Selain ini, kamu juga bisa melihat contoh yang lain itu di cerita binatang atau namanya fable, ya. Nah, sekarang the part of narrative. Itu tadi yang pertama itu adalah what is narrative text. Sekarang narrative text consists of 3 parts, ya. Jadi narrative text itu terdiri dari 3 bagian. Antara lain adalah orientation. Apa orientation itu? Orientation itu adalah tells about the character and setting. Jadi sebuah cerita itu awal paragraf mesti membicarakan karakternya, pemainnya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Itu namanya orientation, ya. Terus yang kedua, bagian yang kedua itu adalah complication. Sebuah sinetron itu yang sering kamu lihat di televisi itu juga namanya narrative text, karena itu hanya berupa cerita fiktif saja. Mesti akan diceritakan orientationnya, nanti karakter siapa yang bermain di situ. Terus di dalam cerita itu tidak akan seru kalau tidak ada complication, permasalahan, ya. Jadi complication itu adalah the main character face a complication. Dari pemain utama itu akan bertemu berbagai macam permasalahan. Itu yang membuat sebuah cerita menjadi seru dan bisa dengan senang hati kita menikmatinya. Kadangkala kita menangis sendiri, kadangkala kita tertawa, itu dari situ tadi, ya. Kemudian yang ketiga, susunan yang ketiga itu adalah resolution. Apa resolution itu? Resolution itu adalah the part atau these parts tells how the complication. Ini endingnya, ya. Bagaimana karakter utama tadi itu menyelesaikan permasalahannya. Jadi contoh aja cerita Cinderella. Cinderella itu karakternya adalah seorang anak perempuan yang sangat cantik, tetapi dijadikan sebagai pembantu oleh ibu tirinya. Itu orientationnya. Complicationnya, dia diberikan sebuah apa? Diberikan sebuah keajaiban dari para peri-peri tersebut, dijadikan putri yang sangat cantik sekali dengan pakaian yang sangat indah dengan memakai sepatu kaca, ya. Dari situ ada ketentuannya. Dia tidak boleh melebihi jam 12 malam. Diundang, mengikuti undangan yang ada di istana tersebut. Akhirnya di situ dia menemui permasalahan. Permasalahannya apa? Ternyata pangerannya menyenangi dia. Padahal waktunya sudah jam 12. Kalau lebih dari jam 12 dia akan kembali seperti wujudnya semula. Jadi anak yang sangat lugu, wajah sederhana, dengan pakaian yang compang-camping. Akhirnya dia melarikan diri, sepatunya tertinggal. Di situ masih complication. Sepatu ini akhirnya ditemu oleh pangeran, kemudian disayembarakan. Kemudian resolusinya apa? Ketemulah siapa yang mempunyai pemilik sepatu tersebut, sehingga dari sepatu itu siapa yang bisa mencoba sepatu itu dengan pas di kakinya, itulah yang menjadi pemilik dan menjadi seorang putri dari pangeran tersebut. Nah, itu endingnya. Kalau Cinderella ini endingnya adalah senang, ya, happy ending, ya.
Tapi kadangkala tidak selalu dalam naratif teks itu mempunyai ending senang, ya. Kadangkala juga sad ending, sedih, ya. Entah itu akhirnya karakter utamanya meninggal atau bagaimana. Tapi kebanyakan mesti ada ending happy endingnya, ya. Yang banyak terjadi itu seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh sebuah naratif teks. Tadi Bu Nur sudah mengatakan bahwa fable itu termasuk naratif teks, cerita binatang. Di sini ada Fox and a Cat, ya. Nah, dari cerita Fox and a Cat, kalau kamu disuruh mencari mana yang menunjukkan orientation, itu adalah sudah jelas sekali. Disinilah paragraf yang pertama, inilah yang disebut orientation. Jadi misalkan nanti saya suruh mencari sebuah paragraf atau sebuah cerita naratif teks yang harus kamu tunjukkan mana yang menunjukkan orientation, kamu harus memberikan anak panah, kemudian ditulis no orientation. Cerita di dalam naratif teks itu kuncinya ada di sini. Di awal cerita itu, di awal paragraf sudah menunjukkan. Biasanya memakai kata one day, terus upon time, one long ago. Nah, itu sudah menunjukkan sekali bahwa itu adalah sebuah naratif teks, ya. Jadi suatu hari. Nah, karakternya siapa? Cat and Fox. Ini, ya, ini karakternya, the main karakternya, ya. Terus yang menunjukkan complication, mana yang menunjukkan complication ini? Mulai dari paragraf kedua dan paragraf ketiga. Di kedua paragraf ini yang disebut complication karena di sini muncul beberapa permasalahan dan sampai bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian paragraf yang terakhir ini, the fox sat silently under the tree, wondering which trick she should use. Ini adalah resolutionnya, endingnya, ya. Ini adalah endingnya. Nah, anak-anak, ini kita masih membicarakan sekilas tentang naratif teks. Untuk lebih lanjutnya, tujuan yang terakhir itu adalah bahasa yang digunakan itu memakai apa. Untuk minggu depan akan kita bahas tentang tujuan yang ketiga. Untuk pertemuan ini kita sudah membicarakan tujuan yang pertama dan tujuan yang kedua. Tetapi tujuan yang pertama masih belum lengkap. Karena apa? Itu nanti di dalam sebuah cerita naratif teks ini kita harus mempunyai pembelajaran. Ya, pelajaran apa yang kita ambil dari sebuah cerita ini, ya? Itu mesti ada intinya, ya. Jadi di dalam contoh bacaan Fox and a Cat ini pasti ada pelajaran yang akan kita ambil. Oh, berarti nah ini kita bahas untuk minggu depan. Supaya apa? Sedikit-sedikit kamu bisa langsung memahami apa naratif teks itu. Anak-anak jangan lupa ini dicatat, ya. Kalau contohnya ini tidak kamu catat, tidak masalah, this up to you, ya, never mind. Tapi nanti lebih bagusnya kamu catat, terus kamu beri. Ini adalah orientation, ini adalah complication, ini adalah resolution, ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup di sini dulu. Tolong ya. Kalau kamu melaksanakan tatap muka pembelajaran di kelas, kamu mencatat apa tidak? Pasti kamu kan mencatat.
Terus kalau sudah sekarang pembelajarannya online, apakah kamu bebas tidak mencatat? Salah itu anak-anak. Jadi supaya saya tidak mendengar keluhan, Bu banyak. Kalau satu pelajaran sudah kamu selesaikan, tidak akan numpuk menjadi banyak. Itu yang menjadikan kamu lebih malas karena banyak sekali pekerjaan yang kamu tunda, sehingga menjadi menumpuk, untuk mengerjakannya menjadi malas. Maka dari itu nanti mulai hari ini sampai Jumat kamu sesuai jadwal simulasi. Di situ nanti kamu akan diberikan materi untuk aplikasi yang baru. Kamu nanti bisa melihat dengan tujuan paketan yang diberikan dari pusat itu yang secara otomatis masuk ke nomor kamu bisa digunakan untuk pembelajaran, ya. Tidak hanya di Facebook aja, di OneDrive atau di Teams itu nanti akan diberitahukan atau dijelaskan secara runtut. Kemudian pada simulasi nanti kamu akan diajari bagaimana melihat semua kegiatan kamu yang sudah kamu kumpulkan, mulai dari tugas dari Bapak Ibu Guru, tugas pertama, kedua, dan seterusnya, nilai asli dari PTS, itu bagaimana kamu bisa melihat di Telegram. Bagaimana cara membuat melihat di Telegram? Nanti kamu diajari pada saat simulasi, ya. Di Telegram itu kamu nanti bisa melihat nilai kamu seluruhnya, bisa melihat kekurangan pembayaran kamu kurang berapa. Di situ pengumuman-pengumuman ada di situ, ya. Jadi jangan sampai tidak masuk, khususnya kelas 9 untuk jadwal simulasi, ya. Kemudian di dalam pembelajaran daring ini kamu juga jangan sampai menunda pekerjaan. Kalau sekarang ini tidak ada tugas, tugasnya hanya mencatat, tolong itu kamu laksanakan supaya tidak menumpuk. Untuk ini kalau nanti kamu menjumpai nilai kamu di dalam rapot PTS tercantum nilai 0, berarti kamu tidak mengumpulkan mulai dari tugas, tidak mengikuti PTS, tidak mengikuti atau mengumpulkan ulangan harian. Dari ketiga time itu, 3 macam itu nanti dibagi akan muncul nilai PTS kamu. Di situ kok tercantum ada 11 atau 10, ya berarti kamu harus mengintrospeksi diri kamu sendiri. Ya, kamu bisa melihat di dalam Telegram nanti, ya. Nah, anak-anak tetap semangat, jangan selalu menunda pekerjaan, selalu giat belajar, selalu rajin, tetap mempunyai perilaku yang baik, baik dengan orang tua atau guru, tetap mempunyai rasa disiplin biarpun kamu pembelajaran lewat daring, ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. See you next week. Kita bisa berdoa dulu sebelum kita akhiri. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.